Keterkaitan dan keterikatan antara Rusia dan Ukraina seperti kita ketahui sudah berlangsung dari sejak zaman kerajaan Kievan Rus atau Kiev-Saya Rus di Eropa Timur, wilayah Slavia Timur khususnya. Dari mulai Novgorod yang sekarang disebut dengan Rusia itu, dan kelak kemudian dialihkan oleh Oleg ke wilayah Kiev yang kita kenal sebagai ibu kota Ukraina pada saat ini di abad ke-9. Sampai berlangsung sebagai pusat politik, pusat ekonomi di abad yang ke-11, dan memang sejak saat itu keterikatannya begitu kuat bahkan menyatu. Saya ingin lompat cepat ya sampai kemudian terjadi satu pertikaian, perselisihan yang memisahkan di antara keduanya, bahkan wilayah-wilayah yang berada di sekitarannya, baik itu Belarusia ataupun yang sekarang menjadi wilayah-wilayah lain seperti negara Polandia atau nanti kemudian batasan-batasannya Rumania dan Lituania dan sekitaran-sekitarannya, atau wilayah juga yang termasuk dalam wilayah Balkan yang kita kenal saat ini. Teman-teman, masa Soviet pada kisaran awal abad ke-20 menyatukan kembali wilayah-wilayah ini, baik apa yang tadi saya sebutkan dan khususnya terkait dengan Rusia dan Ukraina, maka dijadikan satu kesatuan wilayah di Soviet, baik wilayah Balkan, kemudian juga Ukraina dan termasuk Rusia di dalamnya. Disatukan dalam satu kesatuan, disebut wilayahnya dengan Uni Soviet, dan membentuk satu fakta pertahanan tertentu di tahun 1955 dikenal dengan Fakta Warsawa seperti yang pernah kita pelajari dalam sejarah. Satu bencana muncul sekitar tahun 1930-an di era Stalin saat memerintah di Uni Soviet itu, ketika Stalin diduga mendesain satu bencana khusus di wilayah Ukraina yang menyebabkan kelaparan yang akut sehingga menyebabkan banyak orang meninggal dunia pada masa itu. Diduga banyaknya populasi di Ukraina yang meninggal dengan harapan digantikan oleh generasi-generasi tertentu yang diduga menghadirkan kesetiaan yang tinggi terhadap Uni Soviet ataupun kepemimpinan Stalin dan orang-orang setelahnya. Pun ini diperparah dengan terjadinya satu kebakaran dahsyat di pusat nuklir di Chernobyl sekitar tahun 1986 yang ini juga menelan banyak korban jiwa di warga Ukraina pada masa itu. Ini yang sesungguhnya menghadirkan satu rasa berbeda, konflik-konflik awal, akar-akar sekam yang menghadirkan bara di kemudian hari, keinginan untuk berlepas, keinginan untuk berpisah dari sebab-sebab yang tadi telah disebutkan. Puncaknya pada tahun 1991 terjadi puncak dari Perang Dunia Kedua, khususnya antara blok timur dari Soviet dengan blok barat yang dikomandoi oleh Amerika pada masa itu, yang secara singkat menghadirkan kekalahan dari blok timur di pihak Uni Soviet pada khususnya, yang secara konsekuensi langsung dari itu semua menghadirkan bubarnya Uni Soviet, dan tibalah kemudian masa-masa negara-negara berpecah, hadir negara-negara kecil, lebih kecil saya maksudkan dibandingkan dengan Uni Soviet yang melahirkan Rusia seperti kita kenal saat ini. Kemudian Ukraina juga termasuk Belarusia yang sebagian dari itu semua kemudian membentuk satu persemakmuran yang dikenal dengan CIS atau Commonwealth of Independent States. Ya, jadi perhimpunan negara-negara yang merdeka dari Uni Soviet pada masa itu. Saya tadi sebutkan ada Rusia, ada Ukraina, ada Belarusia, dan beberapa negara-negara yang lainnya termasuk juga dari negara-negara Balkan. Teman-teman sekalian, setelah itu terjadi pasang surut yang kita bisa saksikan saat ini. Ada yang lebih kemudian cenderung ke wilayah-wilayah yang Eropa Timur untuk menyatukan kembali visi-visi masa lalu, dan ini diwakili oleh Rusia. Rusia masih punya ambisi-ambisi yang sangat tinggi bagaimana menghadirkan kebesaran-kebesaran di masa Uni Soviet dulu, sampai kesan yang dibangun bagaimana ingin menyatukan satu wilayah besar disebut dengan Kekaisaran Rusia, sehingga nostalgia masa lalu menjadikan Rusia ingin memperlebar wilayah-wilayahnya, dan kemudian juga bukan hanya ingin menganeksasi tapi juga ingin menjadikan setiap wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin tertentu tetap menginduk kepada Rusia. Dan ini yang terjadi kemudian pergolakan-pergolakan bagaimana dikondisikan setiap pemimpin-pemimpin di wilayah bahkan seperti Belarusia termasuk juga Ukraina yang pro terhadap Rusia. Dalam masa perkembangannya kemudian Rusia yang kelak dipimpin sampai dengan sekarang oleh Vladimir Putin yang mantan dari anggota KGB itu kemudian berusaha membenahi, menata kembali negara Rusia sehingga menghadirkan banyak kekuatan-kekuatan di berbagai bidang, baik itu stabilitas di bidang ekonomi termasuk juga di militer, bahkan sekarang menjadi negara terkuat nomor 3 di dunia dari segi
angkatan militernya. Dan tentunya menghadirkan ini semua nostalgia masa lalu, di mana Rusia menginginkan kembali berjaya seperti Soviet di masa lalu yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berharap membangun kekaisaran yang cukup luas dengan wilayah-wilayah yang pernah dicakup oleh Soviet pada umumnya di masa lalu. Keinginan ini yang menjadikan kemudian Rusia berusaha untuk menjadikan wilayah-wilayah kecil itu ya yang di sekitaran di Eropa Timur bisa dianeksasi kembali atau setidaknya dibiarkan untuk memimpin wilayah-wilayah kecil di bawah pengaruh Rusia. Maka dijadikanlah kemudian pemimpin-pemimpin seperti di Ukraina, di Belarusia, pro kepada Rusia, pro kepada blok timur, dalam hal ini wilayah yang pernah menyatu dengan Soviet di masa lalu. Maka kita lihat misalnya di Ukraina sendiri sampai tahun 2014 dipimpin oleh presiden bernama Viktor Yanukovych yang sejatinya pro terhadap Rusia. Namun nahasnya di tahun 2014 itu terjadi demonstrasi besar yang diduga oleh Rusia diprovokasi oleh Barat sehingga menggulingkan kepemimpinan Viktor Yanukovych. Ini yang kemudian mengakibatkan kemarahan dari Vladimir Putin yang pada saat itu memutuskan untuk menganeksasi wilayah Crimea, yaitu di Ukraina bagian timur, yaitu Ukraina di bagian timur di masa-masa kekosongan sebelum terpilihnya presiden yang baru. Dan lebih daripada itu, Putin juga kemudian menjadikan separatis-separatis yang ada di wilayah Ukraina bagian timur yang memang sejatinya pro terhadap Rusia dan mereka populasinya cukup banyak, berbahasa Rusia juga, disupport terus untuk memberikan dukungan dan memerdekakan diri dari Ukraina, khususnya di wilayah Donbas itu yang spesifik terkait dengan Luhansk dan Donetsk. Sampai kemudian kepemimpinan diambil alih oleh mantan komedian yang kita kenal sekarang dengan Volodymyr Zelensky. Dan Volodymyr Zelensky kita ketahui seorang Yahudi yang pro terhadap blok Barat di sini, yaitu Amerika dan sekutunya dalam hal ini di Eropa Barat yang juga teraliansi dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang dikenal dengan NATO. Maka sejak saat itu orientasi politik dari Ukraina di awal 2015 beralih dari yang tadinya pro Rusia sekarang menjadi pro ke Barat, dalam hal ini NATO dan Amerika. Tentu ini yang menjadikan kekhawatiran dari Putin dan Rusia pada umumnya, karena kita ketahui bahwa sampai saat ini masih terjadi kalau bisa dikatakan perang dingin baru yang berpotensi juga memicu satu konflik besar di masa yang akan datang. Wallahu a'lam seperti apa gambarannya, tapi kita bisa merasakan bagaimana perang dagang sudah terjadi, perang ekonomi saling sanksi sudah terjadi, sekarang terlihat mengarah kepada perang untuk menjatuhkan satelit dan sebagainya, dan ini pergerakan dunia yang kiranya di segmen yang ketiga kita akan coba tajamkan. Saya ingin katakan terjadi situasi yang sangat menarik. Nah, ini orang selalu mengatakan sejarah senantiasa berulang. Kalau kita melihat pada medio di 1962, Anda mungkin masih ingat ya, ketika ada pembahasan bahkan yang di Wikipedia pun dihadirkan sebagai satu tragedi nuklir di Kuba saat September itu 1962, Amerika melakukan serangan terhadap Teluk Babi di Kuba yang ini menjadikan Uni Soviet pada masa itu merasa sangat berang, sehingga Perdana Menteri Soviet pada masa itu yang dipimpin oleh Nikita Khrushchev memutuskan untuk mensuplai dan mensupport Kuba dengan support yang sangat luar biasa dengan senjata-senjata nuklir dan bersiap menempatkan senjata nuklir di wilayah Kuba itu, sehingga didesain untuk mempertahankan Kuba dan satu saat juga digunakan bila terjadi satu benturan militer antara Uni Soviet dan Amerika pada masa itu. Tentunya Amerika melihat bahwa Kuba ini berada di garis merah, di red zone-nya Amerika, yang dikhawatirkan tentunya jika ada reaktor nuklir di sana, senjata nuklir di sana akan sangat mudah menghancurkan kota-kota besar yang ada di sekitaran Amerika. Maka pada saat itu direspon ya oleh Kennedy pada masa itu dengan menyiapkan armada berkekuatan penuh. Bahkan di Florida itu disiapkan pesawat-pesawat pengintai, penerbang pengintai yang sekiranya sudah siap bila terjadi kontak fisik dengan Uni Soviet. Dunia tentu merasa khawatir jika terjadi perang nuklir pada masa itu karena kekuatan antara Uni Soviet dan Amerika betul-betul dalam keadaan yang sangat seimbang. Dan alhamdulillah pada tanggal 28 Oktober 1962 ternyata Nikita berubah pikiran dan menarik kembali rudal-rudal yang telah disiapkan, reaktor-reaktor nuklir juga yang mungkin telah terbangun, dan bisa terjadi potensial konflik di antara Amerika dan Uni Soviet yang melahirkan perang nuklir pada masa itu. Alhamdulillah tidak terjadi kemudian dan kembali ke Soviet dengan catatan dan perjanjian bahwa Amerika tidak boleh menyerang dan menghancurkan Kuba pada masa itu.
Nah, menariknya, situasi yang terjadi di Kuba pada tahun 1962 sekarang beralih ke Ukraina. Masa kepemimpinan khususnya Volodymyr Zelensky itu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, bahkan sampai dengan kini, NATO dan Amerika berusaha untuk bisa menjadikan Ukraina bukan hanya sekedar sekutu, bukan hanya masuk ke wilayah NATO, tapi juga berupaya untuk menempatkan reaktor nuklir di Ukraina yang memang secara langsung menjadi batas yang sangat dekat dengan Rusia, bahkan dikategorikan sebagai zona merah. Ini dalam perspektif Rusia. Jika kita berada dalam landscape di wilayah Rusia, maka akan terasa bahwa Ukraina adalah batas yang memang dalam sejarah pun menyatu, bagian dari Soviet. Jika terdapat reaktor nuklir di sana dan memang itu dimiliki oleh NATO dan sekutunya termasuk juga Amerika yang dalam hal ini bertentangan dengan Blok Timur, maka sangat berpotensi menjadi ancaman yang sangat dahsyat yang menghancurkan seluruh wilayah, bukan hanya Rusia tapi juga bagian-bagian besar yang terafiliasi dengan Rusia itu sendiri, baik negara-negara di Balkan ataupun sekitaran-sekitaran Eropa Timur yang condong terhadap Rusia. Ini yang menjadikan Rusia begitu khawatir dan memang menyiapkan rencana yang cukup matang, cukup panjang, diawali dengan mensupport gerakan-gerakan separatis di wilayah timur Ukraina yang di Donbas khususnya memang pro terhadap Rusia, bahkan bahasanya pun sudah menggunakan bahasa Rusia dan masuk dengan cara yang tidak biasa dengan menyampaikan bahwa ada keinginan di wilayah timur Ukraina untuk merdeka dan mereka dekat dengan Rusia, berbahasanya bahasa Rusia dan memang telah membuat perjanjian dengan Rusia yang kiranya ketika mereka membutuhkan bantuan mereka harus mendapatkan respon cepat dari Rusia untuk membantu. Ini yang menjadikan motif awal Rusia untuk memobilisasi pasukan yang sangat luar biasa di November 2021 dan puncaknya kita saksikan di awal tahun 2022 ini terjadi invasi besar-besaran yang pada awalnya terlihat dan terduga tidak dilakukan, tapi ternyata masuk juga yang kita bisa duga secara umum bahwa tujuan utamanya spesifik adalah untuk mengganti pemimpinan di Ukraina sehingga melahirkan pemimpin baru yang pro terhadap Rusia. Dan dengan itu semua dapat dicapai misi atau tujuan utamanya menggagalkan peluang-peluang dari Barat untuk menjadikan Ukraina sebagai bukan hanya batas merah dengan Rusia, tapi juga tempat yang bisa ditanam nuklir di dalamnya sehingga bisa memicu pertahanan Rusia dapat dihancurkan secara langsung dengan serangan-serangan nuklir yang langsung menembus ke jantung di Eropa Timur.